Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Tugas Enteng. Kali ini Tugas Enteng dengan aplikasi invoice di Microsoft Excel. Nah, tampilannya seperti ini. Ini untuk invoice di toko komputer ya, atau bisa di toko-toko yang lain. Kita punya beberapa sheet. Kita akan pandu untuk menggunakannya. Tapi di sini kita kenal dulu, ada sheet welcome untuk setting aplikasi kita, sheet pelanggan untuk menampung data pelanggan kita, kemudian ada sheet barang untuk menampung data barang yang kita miliki. Sheet faktur adalah halaman invoice ya yang kita miliki. Kemudian data penjualan ini untuk mencatat penjualan setiap barang. Semuanya akan masuk ke sini. Kemudian data transaksi itu akan mencatat setiap invoice yang keluar. Nah, setiap invoice yang keluar itu berapa akan tercatat di sini. Ini mohon maaf ya, untuk suasananya masih hujan, mungkin suara hujannya masuk. Nah, di sini kita mulai dengan sheet welcome dulu. Nah, di sheet welcome ini kita bisa mengset nama toko, kemudian alamat tokonya. Untuk alamat toko, untuk melakukan baris kedua ya, atau baris ganti baris, itu ketika ngetik pencet ALT terus enter, itu akan jadi baris kedua atau baris ketiga dan seterusnya. Jadi untuk membuat beberapa baris pakainya ALT dan enter, dipencet bersamaan kemudian ketik lanjutannya. Kemudian nomor invoice awal adalah invoice kita akan mengurutkan dari nomor berapa. Saya masukkan nomor 1. Kasir ini yang membuat invoice siapa? Saya masukkan nama saya. Kemudian untuk shift berapa ya? Misalnya shift 1 atau shift 2 dan seterusnya. Kalau punya beberapa macam shift. Tapi ini harus diisi ya, biar paling tidak tahulah kapan waktu kerjanya si kasir ini ya, harus diisi. Kemudian poin setiap belanja. Nah, di sini ada fitur membuat poin. Misalnya kita set di sini poin 25.000 untuk 1 poin. Dan nanti misalnya setiap tahun itu ada pembagian hadiah berdasarkan poin yang masuk. Ini bisa pakai invoice ini. Kemudian nama printer. Nama printer itu adalah nama printer yang akan kita gunakan untuk mencetak invoice. Harus diketikkan langsung di sini. Kalau ini kosong, kita nggak bisa untuk mencetak. Dan ini ada langsung print. Ini ada pilihan print sama simpan PDF. Kalau disimpan PDF nanti akan tersimpan dalam bentuk PDF di folder di mana kita menyimpan aplikasi invoice ini. Kalau print berarti nanti akan mengirimkan perintah print ke dalam printer yang kita sudah tulis di nama printer ini. Oke, itu settingannya seperti itu, sangat gampang. Kemudian kita ke sheet pelanggan. Sheet pelanggan itu adalah data pelanggan yang sudah kita miliki dari kode, nama, alamat, kota, nomor telepon, jumlah belanja selama ini, dan poin belanjanya berapa. Kode ini harus beda. Kemudian nama boleh sama lah, alamat boleh sama. Tapi yang harus beda adalah kode. Ini hati-hati, kalau ada kode sama itu nanti sistem nggak akan menginput ke dalam data pelanggan ini. Kita bisa menambahkan pelanggan baru dengan klik tombol hijau ini, tambah. Nah, di sini masukkan dari kode sampai nomor telepon lengkap, kemudian klik tombol biru tambah. Oke, kali ini saya tidak akan demonstrasi ya, bisa nanti dicoba sendiri. Kemudian edit adalah mengedit misalnya apa ya, isian. Misalnya di sini nama beta ini sebenarnya bukan beta saja, ada tambahannya ya, saya edit aja. Misalnya ini beta suka, oke, sudah ganti. Itu cara editnya. Kemudian hapus, klik salah satu data yang mau dihapus, klik hapus, nanti satu baris itu akan terhapus. Nah, di sini data pelanggan punya fitur untuk mengurutkan pelanggan berdasarkan kode. Kalau kita lihat kodenya di sini 2341 tidak urut. Kalau kita pilih kode ya, terus klik urutkan, nanti akan urut. Nah, kodenya sudah berubah. Atau nama, nama akan berubah, atau poin ya, poin akan urut dari yang terbanyak. Nah, di atas seperti ini. Nah, ini sangat berguna untuk kita manajemen data pelanggan ya, biar kita bisa gampang lah untuk ketika kita cetak itu kita bisa sortir secara mudah, mau alfabet sesuai nama atau sesuai kode atau sesuai poin belanja. Oke, itu data pelanggan. Kemudian data barang. Nah, data barang yang kita miliki seperti ini, ada kolomnya ya, kode atau barcode, kemudian nama barang, merek, suppliernya, harga pokok penjualan, itu harga kita beli ke supplier. Kemudian harga jual itu harga kita jual ke konsumen. Harga grosir adalah harga yang didapatkan konsumen apabila membeli sejumlah produk itu dalam jumlah tertentu.
Misalnya di sini barang satu HPP-nya Rp1.000, harga jualnya Rp2.000. Jadi kalau beli satuan Rp2.000. Tapi kalau beli grosiran, beli grosir itu berapa? 5 atau lebih. Nah, kalau beli 5 atau lebih, harganya 1.500, lebih murah. Nah, di sini cara menambahkan barangnya bagaimana? Klik aja tombol hijau tambah ini. Nah, nanti di sini diisi sesuai dengan isian yang diperlukan dari kode, nama barang, merek, supplier, harga pokok, harga jual satuan, harga grosir, terus grosir berapa barang, terus stok barangnya yang masuk berapa. Kalau sudah tombol tambah barang biru ini diklik, nanti akan masuk ke dalam tabel ini. Oke, kalau sudah, kemudian ada tombol edit. Tombol edit itu berguna untuk mengedit barang ya. Ya, bisa diedit, diklik aja. Nah, misalnya diedit seperti ini. Oh, ganti ya. Atau hapus itu untuk menghapus satu baris barang tertentu. Klik aja salah satu, kemudian klik yes, nanti akan terhapus. Kemudian ada tambah stok. Tambah stok itu misalnya kita mau nambah stok, ada barang masuk nih, misalnya barang satu itu masuk ke gudang, ada 100 stok masuk. Nah, kita tidak harus mengedit secara manual ya. Misalnya di sini 95, kemudian kita mau edit, masukkan 100, berarti ditambahkan di otak kita ya, 100 sampai 95, 195. Oke, itu bisa. Tapi misalnya barang 2 ini masuk 100 juga, tinggal kita klik aja ini namanya barang 2, terus tambah stok, masukkan stok yang masuk. Kita nggak usah menjumlahkan di otak kita, nggak masalah. Masuk 100, oke. Bahkan, nah seperti ini. Kemudian untuk data barang ini kita bisa urutkan ini berdasarkan kode, nama, supplier, sama stoknya. Nah, kode ini kita urutkan, nah, sudah urut. Nama barang kita coba, nama ya, nah, akan urut seperti ini. Kemudian kalau supplier itu biasanya, nah ini sudah urut ini. Biasanya untuk yang apa kita mau stoknya ke supplier mana kan bisa kita urutkan. Kemudian stoknya, nah ini stoknya diurutkan dari yang paling kecil untuk melihat mana yang butuh kita stok lagi, paling atas. Oke, itu ya. Untuk faktur sekarang ya, di faktur adalah tampilannya seperti ini. Nanti ini faktur ini bisa punya 2 halaman. Jadi barang yang masuk ke sini itu 30, bisa sampai 30 dan dicetak dalam 2 halaman. Ya. Jadi ini halaman pertama seperti ini. Kemudian ada halaman 1 dari 1. Nah, ini ada tandanya. Ada tombol plus customer untuk memasukkan customer, bisa pakai kode membernya atau nama beta. Diketik aja beta suka, pilih. Nanti beta suka akan masuk ke sini. Nah, sudah masuk. Kemudian klik plus barang. Nah, plus barang bisa pakai kode barang atau bisa pakai nama barang. Nah, misalnya seperti ini. Nama barang 1. Nah, ini akan muncul seperti ini. Barang 1 edit. Nah, di bawah ini ya. Pilih barang, masukkan jumlah 2 misalnya. Nah, masuk seperti ini. Kita coba ya biar 2 halaman ya. Barang. Masukkan aja seperti ini. Oke, sudah masuk 15 barang seperti yang ada di layar ini. Untuk barang ke-16 kita akan nambahkan ya, barang ke-16 016 kita masukkan, pilih barang.
masukkan jumlah. Oke. Nah, barang 16 itu akan masuk ke dalam halaman kedua. Nah, ini ya, halaman kedua. Jadi ketika kita print preview, itu akan jadi 2 halaman seperti ini, otomatis. Nah, misalnya sudah ya 16. Customer barang sudah, klik simpan. Oh iya, ada kosongkan ini untuk menghapus semua isian yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian ada koreksi. Oh iya, tombol koreksi ini untuk menambahkan atau mengoreksi jumlah barang. Misalnya kita lihat barang 15 ya. Barang 15 itu yang mau beli 3 tapi bukan 1. Kita lihat ya, di klik koreksi. Nanti kita lihat cari barang 15. Nah, diklik, kemudian masukkan jumlah baru 3. Ganti jumlah berhasil diupdate. Oke. Nah, di sini akan masuk 3. Nah, caranya seperti itu. Barang 16 itu 2. Cari aja 16. Nah, seperti ini, ganti tidak boleh kosong 2 ya. Ya, sudah ganti kayak gini. Sekarang kita simpan. Nah, kita simpan dan sambil ini ya, untuk mencetak. Di data penjualan tadi masih kosong, data transaksi kosong. Di data faktur dulu. Untuk mencetak kita klik ini simpan. Kemudian masukkan potongan. Misalnya kita punya diskon ya, potongan. Kita klik 0. Kemudian ini kan total bayar sudah hijau seperti ini. Kemudian kita klik simpan dan cetak. Itu akan proses nanti. Nah, sudah mulai proses dan ini akan ya mencetak. Oke, hasilnya ini ternyata miring ya. Oh ya, kita lupa untuk menyeting kertas ya. Kita lupa menyeting kertasnya. Nah, ini kertasnya jangan A5 tapi A4, settingan kita A4. Kemudian untuk orientasinya potret ya, sehingga biar seperti ini. A4 potret. Ya. Kita masukkan kertas lagi. Kita tadi ke data penjualan seperti ini sudah masuk ini. Kita mau cetak ulang ya, barusan salah cetak, kita cetak ulang lah. Ini klik tombol cetak ulang, kemudian klik invoice yang mau dicetak ulang, kemudian klik cetak ulang. Nanti akan muncul halaman atau sheet cetak ulang. Kemudian di sini kita klik cetak. Kita tunggu biar memproses. Oke, ini sudah datang kertasnya. Oke, ini halaman 1, halaman 2 dulu ya. Ini halaman 1-nya. Ini halaman 1, halaman 1, ini halaman 2-nya ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi ketika kita mau setting kertasnya, kita setting di sini A4, kemudian potret ya. Nanti kita masukkan kertasnya dalam orientasi potret. Oke, kalau sudah kita silang. Nah, itu ya caranya. Untuk data penjualan, misalnya ini mau diurutkan berdasarkan tahun, ketik aja ya tahun, bulannya mau dipilih. Ini kalau sudah nanti lihat data. Kalau lihat data nanti akan muncul
data yang diinginkan. Di sini sudah ada total keuntungan 92.000. Untuk data transaksi seperti ini. Per nomor invoice ini gunanya untuk mencetak ulang struk atau mencetak ulang invoice yang sudah masuk atau sudah berlalu, sudah tersimpan. Oke, itu saja ya cara untuk menggunakan aplikasi invoice untuk toko. Terima kasih banyak, sampai jumpa. Tugas Anda.